Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Akifa, NIM 2203320004 dari Regular 1 Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Adapun yang akan kita bahas yang pertama yaitu tentang definisi branding. Yang pertama yaitu branding adalah proses mencipta dan membangun identitas unik suatu produk atau perusahaan di benak konsumen. Ini melibatkan pengembangan lambang, nama, slogan, dan elemen visual yang memperkuat persepsi konsumen terhadap suatu brand. Branding yang efektif memungkinkan perusahaan membedakan dirinya dari kompetitor, membangun kepercayaan, dan menciptakan loyalitas jangka panjang dari pelanggan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang manfaat smart branding. Smart branding adalah strategi yang menggunakan data, teknologi, dan analisis canggih untuk membangun dan memperkuat merek. Salah satu manfaat utama dari smart branding adalah peningkatan relevansi dan keterlibatan pelanggan. Dengan menggunakan data yang akurat dan terperinci, perusahaan dapat memahami preferensi, kebiasaan, dan kebutuhan pelanggan secara mendalam. Informasi ini memungkinkan perusahaan untuk menciptakan kampanye pemasaran yang sangat personal dan relevan bagi target audiens mereka. Misalnya, sebuah merek dapat menggunakan data analisis untuk mengetahui produk mana yang paling diminati dan segmen tertentu, sehingga mereka dapat menawarkan promosi-promosi khusus yang menarik bagi segmen tersebut. Hasilnya itu, pelanggan akan merasakan lebih diperhatikan dan terhubung dengan merek-merek yang dapat meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan. Bahasan yang ketiga yaitu elemen-elemen branding yang efektif. Branding yang kuat terdiri dari beberapa elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu elemen-elemen ini mencakup logo yang unik dan mudah diingat, slogan yang menarik dan menyampaikan nilai brand, serta identitas visual yang konsisten di seluruh touchpoint perusahaan. Selain itu, pesan branding yang jelas dan konsisten juga merupakan elemen kunci. Pesan ini harus mampu menyampaikan keunggulan, manfaat, dan kepribadian brand secara efektif kepada target audiens. Selanjutnya yaitu kita akan membahas pembahasan keempat yaitu pemahaman audiens dan pasar. Memahami audiens dan pasar yang dituju adalah kunci keberhasilan suatu branding. Ini memungkinkan Anda untuk merancang identitas, visual, pesan, dan strategi yang sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan gaya hidup konsumen. Analisis mendalam terhadap demografi, perilaku, dan tantangan yang dihadapi target audiens akan membantu Anda mengembangkan branding yang relevan dan menarik bagi mereka. Adapun pembahasan kelima yaitu tentang membangun identitas visual yang kuat. Yang pertama yaitu logo yang unik, di mana kita di sini akan mengembangkan logo yang mudah diingat, mencerminkan kepribadian brand, dan dapat diaplikasikan dengan baik di berbagai media. Yang kedua yaitu tipografi yang konsisten. Maksudnya yaitu pilih jenis huruf yang sesuai dengan brand dan pertahankan penggunanya secara konsisten di semua touchpoint. Yang ketiga yaitu warna khas brand. Tentukan palet warna khas yang melambangkan brand dan gunakan secara konsisten di seluruh visual elemen. Yang keempat yaitu elemen visual yang ikonik. Maksudnya yaitu kembangkan elemen visual unik ini seperti ilustrasi, ikon, atau pola yang dapat menjadi ciri khas brand. Pembahasan yang keenam yaitu tentang strategi komunikasi branding. Yang pertama yaitu komunikasi terintegrasi. Maksudnya, integrasikan berbagai saluran komunikasi seperti website, iklan, acara, dan media sosial untuk menciptakan pesan branding yang konsisten dan mudah diingat. Yang kedua yaitu storytelling yang memikat. Kembangkan yang inspiratif dan menyampaikan nilai-nilai dan kepribadian brand secara menarik. Cerita yang emosional akan membantu koneksi yang kuat dengan audiens. Yang ketiga yaitu keterlibatan audiens. Maksudnya yaitu kita di sini diajarkan untuk mendorong interaksi dan keterlibatan audiens melalui konten yang bermanfaat seperti program loyalitas dan kampanye yang mengajak mereka berpartisipasi. Yang keempat yaitu kolaborasi strategis.
Manfaatkan kemitraan dengan influencer, endorser, atau pihak lain yang sejalan dengan brand untuk memperluas jangkauan dan kredibilitas. Pembahasan yang ketujuh yaitu tentang menggunakan media sosial untuk branding. Yang pertama, engagement, maksudnya yaitu bangun interaksi dan keterlibatan audiens melalui konten yang menarik dan relevan di media sosial. Yang kedua, kolaborasi, jalin kemitraan dengan influencer atau akun-akun yang terkemuka untuk memperluas jangkauan brand. Yang ketiga yaitu analitik atau analisis. Manfaatkan analisis media sosial untuk memahami tren, preferensi, dan perilaku target audiens. Pembahasan yang ke-8 yaitu tentang mempertahankan konsisten branding. Bagaimanakah kita mempertahankan konsisten branding ini? Yaitu yang pertama, konsistensi visual. Pastikan semua elemen visual seperti logo, warna, tipografi, dan ilustrasi tetap konsisten di seluruh platform komunikasi. Yang kedua yaitu pesan yang selaras. Perkuat brand positioning dengan menjaga keselarasan pesan dan komunikasi di berbagai media dan saluran. Yang ketiga yaitu komitmen berkelanjutan. Branding yang kuat membutuhkan konsisten jangka panjang. Pertahankan komitmen dan implementasi yang konsisten dari waktu ke waktu. Pembahasan yang ke-9 yaitu tentang bagaimanakah kita mengukur keberhasilan branding. Untuk mengetahui sejauh mana branding Anda berhasil, penting untuk memantau dan mengukur berbagai parameter. Beberapa indikator keberhasilan yang branding perlu diperhatikan antara lain brand awareness, brand loyalty, brand equity, serta tingkat penjualan dan pendapatan. Berdasarkan grafik di atas, dapat kita baca bahwa grafik tersebut menunjukkan peningkatan brand awareness, brand loyalty, dan brand equity perusahaan dari tahun ke tahun, mengindikasikan keberhasilan strategi branding yang diterapkan. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pembahasan yang ke-11 yaitu tentang apa sih studi kasus smart branding itu. Yang pertama, studi kasus yang berada di Barcelona. Barcelona menggunakan sensor dan data untuk mengelola layanan kota, termasuk transportasi, energi, dan air. Sistem seperti smart lighting dan smart waste management telah mengurangi konsumsi energi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah. Kota ini memiliki jaringan wifi gratis di seluruh area publik yang mendukung konektivitas warga dan turis. Hal ini tidak hanya meningkatkan akses informasi, tetapi juga mendorong partisipasi warga dan program-program kota. Dan kedua berada di daerah Belanda. Kota ini bekerja sama dengan perusahaan teknologi, universitas, dan masyarakat untuk mengembangkan solusi pintar. Contoh inisiatif adalah City Data, sebuah platform data terbuka yang memungkinkan perusahaan dan individu mengakses data kota untuk inovasi dan mengembangkan bisnis. Pembahasan yang ke-12 yaitu tentang apa sih alat dan platform yang digunakan dalam smart branding itu. Yang pertama yaitu Google Analytics yang digunakan untuk menganalisis data. Yang kedua yaitu Hootsuite yang digunakan untuk manajemen media sosial. Yang ketiga yaitu ada Canva yang digunakan untuk desain grafis. Yang keempat yaitu Mailchimp yang digunakan untuk email marketing. Nah, selanjutnya kita berada di pembahasan yang terakhir yaitu pembahasan ke-13 yaitu langkah-langkah implementasi smart branding. Yang pertama yaitu identifikasi masalah, identifikasi target audiens dan pahami kebutuhan, preferensi, serta perilaku mereka. Yang kedua, definisi identitas merek. Buat pesona merek yang mencakup kepribadian, gaya komunikasi, dan visual merek serta menentukan visi misi dan nilai-nilai inti dari merek yang akan dibuat. Yang ketiga yaitu pengembangan pesan merek. Pastikan pesan tersebut konsisten di seluruh saluran komunikasi. Yang keempat yaitu desain visual merek. Rancang logo, skema warna, tipografi, dan elemen visual lainnya yang mencerminkan identitas mereka. Yang kelima, strategi digital. Optimalkan dan gunakan situs web, media sosial, dan platform lainnya agar meningkatkan visibilitas online. Yang keenam, yaitu konten yang menarik. Produksi konten yang berkualitas tinggi dan yang relevan, serta menarik bagi audiens Anda seperti blog, video, infografis, dan podcast. Yang ketujuh yaitu engagement.
dan interaksi. Libatkan audiens melalui interaksi aktif di media sosial dan platform lainnya. Yang kedelapan yaitu kemitraan dan kolaborasi. Gunakan kolaborasi untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kredibilitas merek. Yang kesembilan yaitu pemantauan dan evaluasi. Evaluasi di sini yaitu tentang efektivitas strategi branding dan melakukan penyesuaian berdasarkan data umpan balik. Yang terakhir atau yang ke-10 yaitu inovasi. Selalu terbuka terhadap perubahan dan inovasi dalam smart branding. Nah, itulah tadi materi tentang mengenai apa sih itu smart branding. Nah, selanjutnya kita masuk dalam sesi tanya jawab, yaitu adapun pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama yaitu ada pertanyaan dari saudari Reski Harun Nurmaina dengan NIM 220332014. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan smart branding dan mengapa penting bagi bisnis? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa smart branding adalah pendekatan strategis dalam membangun dan mengelola merek dengan memanfaatkan teknologi data untuk menciptakan pengalaman yang relevan dan personal bagi pelanggan. Ini penting bagi bisnis karena membantu meningkatkan kesadaran merek, membangun loyalitas pelanggan, dan memperkuat posisi kompetitif di pasar. Nah, dengan smart branding ini, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan sehingga dapat menawarkan produk dan layanan yang lebih sesuai dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, adapun pertanyaan yang kedua yaitu dari saudari Kurnia dengan NIM 220332018. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah teknologi dapat membantu strategi smart branding? Nah, jawabannya adalah teknologi memainkan peran penting dalam strategi smart branding dengan menyediakan alat dan platform untuk analisis data, otomasi, dan personalisasi. Misalnya, analitis big data memungkinkan perusahaan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber seperti media sosial dan perilaku pembelian untuk memahami tren dan preferensi pelanggan. Selain itu, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan machine learning dapat digunakan untuk membuat rekomendasi produk yang personal dan tetap pada sasaran. Nah, meningkatkan interaksi pelanggan dapat mengoptimalkan kampanye pemasaran. Nah, adapun pertanyaan yang ketiga yaitu dari saudara Muhammad Faizin dengan NIM 220332005 dengan pertanyaan yaitu, apa sih peran media sosial dalam smart branding itu? Nah, peran media sosial memiliki krusial dalam smart branding karena menyediakan platform untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan kampanye pemasaran yang lebih efektif dan membangun hubungan yang lebih erat dengan audiens. Selain itu, media sosial memungkinkan perusahaan untuk memantau sentimen publik terhadap merek dan menyesuaikan strategi branding berdasarkan tren dan respon dari pelanggan. Adapun pertanyaan keempat yaitu dari saudara Fendi dengan NIM 220332001. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah data pelanggan dapat digunakan untuk meningkatkan strategi branding? Yaitu, data pelanggan adalah aset berharga dalam smart branding karena menyediakan wawasan yang mendalam tentang perilaku, preferensi, dan kebutuhan pelanggan. Dengan menganalisis data ini, perusahaan dapat mengidentifikasi segmen pasar yang paling menguntungkan, mengembangkan produk dan layanan yang lebih relevan, serta menciptakan pesan pemasaran yang lebih efektif. Data pelanggan ini juga memungkinkan perusahaan untuk melakukan personalisasi komunikasi, sehingga setiap interaksi terasa lebih relevan dan berarti bagi pelanggan yang ada di gilirannya, dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka. Adapun pertanyaan yang terakhir yaitu dari saudara Hendra Arya Purnama dengan NIM 220332030. Pertanyaannya adalah, apakah tantangan terbesar dalam menerapkan smart branding dan bagaimana mengatasinya? Jawabannya yaitu, salah satu tantangan terbesar dari menerapkan smart branding adalah integrasi dan manajemen data yang efektif. Mengumpulkan data dari berbagai sumber dan memastikan konsisten serta akurasi dan memerlukan sistem yang kuat dan tim yang terlatih. Selain itu, menjaga privasi dan keamanan data pelanggan adalah tantangan penting yang harus diatasi dengan kebijakan dan teknologi yang tepat. Untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan harus berinvestasi dalam infrastruktur teknologi yang canggih, memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data, dan membangun tim yang terampil dalam analisis serta manajemen risiko.
Nah, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Mungkin jawabannya cukup itu saja. Adapun kesimpulan dari materi smart branding itu yaitu adalah smart branding adalah pendekatan strategis dalam membangun dan mengelola identitas merek yang berfokus pada penggunaan teknologi dan data untuk menciptakan pengalaman konsumen yang lebih relevan dan personal. Melalui smart branding ini, perusahaan dapat memanfaatkan analisis data untuk memahami apa situ preferensi konsumen secara lebih mendalam dan merancang strategi pemasaran yang tepat dengan sasaran. Ini mencakup dengan penggunaan alat digital seperti media sosial, SEO, dan iklan digital yang dipersonalisasi untuk meningkatkan keterlibatan dan loyalitas pelanggan. Dengan demikian, smart branding memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi secara dinamis terhadap perubahan pasar dan kebutuhan konsumen. Selain itu, smart branding juga menekankan pentingnya konsistensi dan autentisitas dalam komunikasi merek. Perusahaan harus menjaga citra dan pesan merek yang konsisten di berbagai saluran komunikasi untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan konsumen. Autentisitas ini dalam smart branding berarti bahwa perusahaan harus benar-benar mewujudkan nilai-nilai tentang pendekatan yang integratif dan berpusat pada konsumen ini. Smart branding tidak hanya membantu perusahaan menonjol di pasar yang kompetitif, tetapi juga menciptakan nilai jangka panjang bagi merek dan pelanggan. Nah, itulah tadi materi tentang apa sih itu smart branding. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.